Semua orang hidup dengan luka hati mereka sendiri. Buku berjudul The Life Project, The Extraordinary Story of 70,000 Ordinary Lives menunjukkan hasil riset tentang perbedaan di antara orang-orang sukses. Peneliti bernama Doria Pilling menetapkan standar untuk anak-anak yang ditakdirkan untuk gagal. Pertama, mereka tumbuh besar bersama orang tua yang tidak lengkap atau lebih dari 5 orang saudara kandung. Kedua, mereka menerima bantuan pemerintah seperti makan siang gratis di sekolah karena penghasilan orang tua yang rendah. Ketiga, mereka tinggal di rumah yang tidak memiliki aliran air panas atau satu kamar ditempati lebih dari 1,5 orang. Sebaliknya, anak-anak yang sukses memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut. Pertama, orang tua mereka sangat tertarik pada pendidikan mereka dan memiliki harapan dan aspirasi tentang masa depan. Kedua, mereka tinggal di wilayah yang memiliki peluang kerja yang besar. Sebaliknya, orang-orang yang tidak berhasil cenderung tinggal di wilayah industri yang sudah merosot dan pekerjaan sulit didapatkan. Pilling berhasil melacak 386 anak yang berpartisipasi dalam riset yang tumbuh besar di lingkungan miskin ini. Hasilnya, 303 orang di antaranya sungguh memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki pekerjaan. Aku terlahir dalam keluarga miskin di kota yang tidak memiliki harapan. Aku lahir di Daegu, kota yang selama 22 tahun menempati urutan terakhir dalam perhitungan produk domestik bruto. Daegu selalu menempati posisi 3 besar dari segi tingkat pengangguran di kalangan usia muda. Orang tuaku sibuk bekerja menyambung hidup sehingga tidak bisa menjagaku. Sejak SMP aku sudah bekerja paruh waktu sebagai loper koran dan membagi-bagikan brosur di jalanan. Kenapa orang miskin juga dikelilingi orang-orang yang berada dalam situasi yang sama dan tidak memiliki pendidikan tinggi? Ibu, ayah, bibi, paman. Tidak seorang pun anggota keluarga kami yang lulus kuliah. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa pendidikan bisa memperbaiki kelas sosial mereka, walaupun berharap anak-anak mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik. Mereka tidak tahu cara mewujudkannya. Kata-kata yang paling sering kudengar dari orang dewasa ketika aku masih kecil adalah, jangan melakukan sesuatu yang mustahil. Itu berarti aku sudah diajari untuk menyerah sejak awal. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mewujudkan keinginanku walaupun aku miskin. Aku ingin menulis, aku pun kabur ke Seoul dan berhasil mendapat pekerjaan. Aku bekerja selama hampir 10 tahun. Pada awalnya, aku merasa tertinggal jauh dari orang-orang lain dari segi budaya, jadi aku pun banyak belajar. Sebelum itu pengeluaranku hanya untuk hal-hal yang paling mendasar, jadi tidak ada yang namanya hobi atau preferensi. Aku belajar fotografi, belajar melukis, belajar berakting, bertemu orang-orang baru dan mendapatkan pengalaman baru, karena sudah memiliki pendapatan yang stabil. Jika bertemu dengan seseorang yang kusuka, aku bisa lebih dulu mengajaknya berkencan. Perlahan-lahan, modal budayaku semakin meningkat. Aku memiliki apa yang disebut jaringan, teman dan kenalan, banyak orang yang bisa membantu dan dibantu. Aku juga menerima cinta yang cukup dalam hubungan-hubungan yang kujalin, yang menyembuhkanku dari kurangnya kasih sayang yang kurasakan dulu. Jika pencapaian-pencapaian kecil kita bertambah, keyakinan diri kita juga akan bertambah. Walaupun aku sudah berhasil melepaskan diri dari semua itu, bahkan sekarang pun kegelisahan masih menyelimutiku. Aku sering bermimpi buruk, rasanya sulit mengendalikan perasaanku setiap kali mengalami sesuatu yang mengingatkanku pada ketidakberdayaku di masa lalu. Beberapa waktu lalu aku memberitahu ibuku bahwa aku berencana membeli rumah, dan ibu berkata, rumah di Seoul mahal, sekeras apapun berusaha, kau pasti tidak akan sanggup membelinya. Dulu ketika aku ingin kuliah dan pergi ke Seoul, orang tuaku juga mengatakan hal serupa. Mereka tidak pernah mengalami seperti apa rasanya berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan. Itulah sebabnya apabila menginginkan sesuatu, bukannya berusaha keras mewujudkannya, mereka justru akan menyerah karena tidak ingin kecewa. Orang yang terluka dan tidak dicintai mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi mereka memiliki kisah hidup dan luka sendiri. Walaupun pada awalnya segalanya terasa baik-baik saja, rasa sakitnya bisa muncul mendadak. Kalau begitu, mungkin banyak orang yang kita temui sebenarnya adalah orang-orang yang berhasil bertahan melewati neraka psikologis. Mereka takut kembali ke masa lalu, tetapi masih berkeliaran di masa sekarang seperti orang asing. Kita seringkali iri pada orang-orang yang sukses,
Tetapi kita semua tidak tahu apa-apa tentang dunia mereka. Hidup itu tidak berarti tanpa detail. Yang bisa kita lakukan adalah tidak memusatkan perhatian pada dunia orang-orang itu dan berusaha memandang mereka apa adanya. Kadang-kadang, apabila bertemu seseorang yang terlihat kesepian, aku bertanya-tanya seperti apa kehidupan yang dijalaninya. Aku juga merasakan dorongan untuk menghampirinya dan bertanya, apakah kau juga sering bermimpi buruk?